Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Stop. Sebelum nonton video ini, apakah kopinya sudah siap? Kalau belum, tolong pencet pause dulu ya, saya tunggu. Kalau sudah, yuk seruput kopinya dulu, terus klik lanjut play lagi. Oke, berangkat dari tema besar penelusuran jejak perdagangan jalur rempah, khususnya di Jawa Timur, di edisi kali ini nanti saya ingin mengajak sahabat semua untuk mundur jauh ke belakang untuk menelusuri sejarah hingga jejak-jejak awal peradaban di Jawa. Yang ternyata jejak peradaban di Jawa itu tidak bisa dipisahkan dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Gambaran akan hal ini kembali lagi kita dapatkan bila kita melihat dari perspektif penelusuran jalur perdagangan kuno yang terjadi di wilayah Nusantara. Kita semua mungkin sudah tahu bahwa dalam literatur yang ada, jalur perniagaan internasional paling tua dikenal dengan sebutan jalur sutra atau Silk Road. Jalur sutra diawali dengan rute melalui darat dari Cina atau Tiongkok, kemudian melalui Asia Tengah, Turkistan sampai ke Laut Tengah. Jalur ini juga berhubungan dengan jalan-jalan kafilah dari India dan kemudian menghubungkan Cina dengan Eropa. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi maritim, jalur sutra tidak hanya terjalin melalui jalur darat saja, tapi juga melalui jalur laut. Akhirnya wilayah Kepulauan Nusantara pun kemudian berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Jalur itu menghubungkan Cina melalui Laut Cina, Selat Malaka, India, lalu ke Teluk Persia, melalui Syam atau Suriah sampai ke Laut Tengah, atau melalui Laut Merah sampai ke Mesir, lalu menuju ke Laut Tengah. Pada waktu itu, komoditas ekspor dari wilayah Nusantara yang sampai di pasaran India dan Kekaisaran Romawi antara lain adalah kayu wangi, kapur barus, dan kemenyan. Dari jejak perdagangan itu maka kita jadi tahu bahwa perniagaan atau perdagangan di wilayah Nusantara sampai dengan abad ke-16 pada dasarnya tidak kalah majunya jika dibandingkan dengan perkembangan di Eropa. Bahkan menurut Rick Flesch dalam bukunya History of Modern Indonesian since 1300th Century, waktu itu Eropa bukan merupakan wilayah termaju di dunia. Wilayah yang sedang berkembang waktu itu diklaim mencakup sebagian Timur Tengah sampai dengan wilayah Nusantara. Luar biasa kan? Adanya jalur perdagangan internasional ini menyebabkan Nusantara kemudian menjadi bersentuhan dengan peradaban dari belahan dunia lain seperti India, Cina, serta Timur Tengah. Nah, sampai di sini pertanyaan yang muncul adalah, apakah benar jalur sutra adalah jalur perdagangan paling tua? Yuk, kita bedah lagi. Sebelum mulai, diseruput lagi kopinya ya kak. Ternyata, jauh sebelum adanya jalur sutra, dari bukti arkeologis yang ditemukan, penghunian Nusantara pada awal mula sejarah manusia telah ditemukan sekitar kurun waktu 1000 tahun pertama sebelum Masehi. Di daerah Asia, termasuk Nusantara, telah masuk ke dalam suatu kawasan budaya besar yang menandakan adanya hubungan jalur laut yang tetap. Hal ini diketahui dari ditemukannya berbagai artefak dari bahan perunggu dan besi. Di Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Melayu, Bali, Nusa Tenggara, dan di kepulauan-kepulauan Indonesia bagian timur telah ditemukan sejumlah besar kendang perunggu atau nekara. Sebagian mirip kendang-kendang perunggu di Indochina atau di Cina Selatan, sedangkan ada juga yang memiliki ciri khas lokal yang disebut dengan nama moko. Suatu karya dari kebudayaan yang masih penuh teka-teki.
Tetapi dapat dipastikan bahwa benda-benda itu merupakan sekian banyak tonggak yang memungkinkan kita dapat merekonstruksi sebuah jaringan kuno yang telah ada selambat-lambatnya pada abad terakhir sebelum Masehi. Jaringan itu mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Kerinci di tengah-tengah Sumatera sampai Kepulauan K di Indonesia Timur. Jalur kuno ini sama sekali tidak dikaitkan dengan India, yang baru muncul agak belakangan. Jalur kuno ini direkonstruksi menghubungkan daerah Yunan di Cina dengan Nusantara. Beberapa ahli berpendapat bahwa negara yang ditemukan di Nusantara dianggap merupakan hasil impor. Namun, bukti arkeologis menunjukkan bahwa negara jenis berpinggang yang oleh masyarakat setempat dinamakan Moko ternyata hanya ditemukan di daerah Nusantara saja. Di Manuaba, di Bali Selatan, juga telah ditemukan pecahan-pecahan sebuah cetakan yang jelas pernah dipakai untuk membuat artefak itu. Negara terindah dari kebudayaan awal itu kini masih tersimpan baik di Bali, yaitu di Pura Panataran Sasih yang berada di sebuah bilik yang dibangun khusus untuk itu yang diberi nama Negara Bulan Pejeng. Jalur perdagangan maritim yang melibatkan India muncul seiring dengan kemunculan kerajaan-kerajaan di Cina Selatan pada abad ke-3 Masehi. Catatan-catatan pertama yang menceritakan Asia Tenggara mulai ditulis dalam teks-teks Cina. Pada abad ke-3 Masehi, terjadilah hubungan dengan negeri-negeri Indochina. Nama Jawa sendiri baru muncul setelah abad ke-5 Masehi. Sepo atau diartikan sebagai Jawa merupakan nama tempat pertama di Nusantara yang muncul dengan jelas dalam teks-teks Cina. Selanjutnya adalah Gantuoli, yaitu pantai timur Sumatera, yang disebut dalam naskah pada tahun 455 Masehi, dan Semenanjung Melayu yang disebut sebagai Lang Yai Shiu pada tahun 523 Masehi. Catatan yang paling awal yang menyebutkan Pulau Jawa ialah yang menceritakan perjalanan para pendeta Buddhis yang berlayar dengan kapal dagang yang berniaga dari India ke Cina dan dari Cina ke India. Diceritakan bahwa Fashion yang telah menetap lebih dari 12 tahun di India kemudian berlayar dari Sri Lanka dengan sebuah kapal besar yang berpenumpang lebih dari 200 orang. Di perjalanan ia diserang badai besar, namun ia berhasil mendarat di Yepoti yang berarti Yawadwi. Nama ini adalah nama Pulau Jawa dalam transkripsi Sanskerta, yaitu Yawadwipa. Di Jawa, ia tinggal sekitar 5 bulan dari Desember 412 Masehi sampai Mei 413 Masehi, sambil membangun sebuah kapal yang besar untuk berlayar kembali ke negeri Cina. Sumber sejarah kedua yang menyebutkan Pulau Jawa ditulis oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunawarma. Ia beberapa tahun tinggal di Pulau Sepo, sebuah nama tempat yang agaknya sepadan benar dengan pelafalan nama Jawa. Di pulau itu dia menyebarkan Buddhisme sebelum ia berlayar ke Cina sekitar tahun 422 Masehi. Catatan ini membuktikan bahwa sejak lama Jawa telah mengadakan hubungan dengan Sri Lanka, Kanton, bahkan dengan Kashmir. Dalam berita dinasti-dinasti selatan disebutkan nama Sepo di abad ke-5, seperti Heletan yang terletak di Sepo, lalu Heling yang menggantikan Sepo selama 1,5 abad lebih, yaitu dari tahun 640 sampai 818. Nama Sepo disebut lagi dalam berita Cina pada tahun 820 hingga zaman Yuan. Pada abad ke-14 Masehi, nama Sepo kemudian disebut sebagai Zawa. Dalam perkembangannya, beberapa pelabuhan Sumatera yang secara garis besar meliputi daerah Jambi dan Palembang sekarang juga memegang peran yang penting, bahkan berhasil menyaingi Sepo pada periode tertentu.
Oke, sampai di sini selanjutnya kita akan membicarakan tentang hubungan Jawa dan Sumatera. Bahasan ini selalu menjadi perdebatan, seperti perdebatan duluan mana antara ayam atau telur. Oke, biar nggak salah paham, sambil diseruput lagi kopinya ya kak. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang kekuatan ekonominya bertumpu pada perdagangan internasional. Kerajaan ini berhubungan dengan jalur perdagangan internasional dari Cina ke Eropa melalui Selat Malaka. Sriwijaya tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia Barat dengan menguasai dan mengamankan jalur perdagangan di sekitar Selat Malaka di sekitar abad 8 Masehi. Pada saat itu, Sriwijaya telah mempunyai kapal-kapal sendiri untuk perniagaannya. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang berusaha memonopoli jalur perdagangan laut pada saat itu karena mewajibkan setiap kapal dagang yang lewat Selat Malaka untuk mampir terlebih dahulu ke pelabuhan Sriwijaya. Kalau dilihat-lihat lagi, hal ini kayak taktik negara Singapura saat ini ya. Meling Roloff dalam bukunya Asian Trade and Europe Influence in Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. Maaf kalau ngomong bahasa Londo, entah kenapa bibir saya jadi sering kesemutan, harap dimaklum ya. Digambarkan bahwa barang-barang yang diperdagangkan ialah tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun, sengkelat, perak, emas, sutra, pecah belah, gula, dan lain-lain. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya sering dikunjungi para pedagang dari Persia, Arab, India, dan Cina yang memperdagangkan barang-barang dari negerinya atau negeri-negeri yang dilaluinya. Berbeda dengan Sriwijaya yang terletak di dekat pantai, umumnya pusat kerajaan di Jawa terletak di daerah pedalaman. Bila boleh saya tafsirkan, tampaknya strategi kerajaan di Jawa waktu itu memilih berada di pedalaman karena agar dapat lebih menguatkan produksi bagi komoditi yang akan diperdagangkannya. Jadi, bila Sriwijaya memilih strategi menguatkan jasa sebagai bandar pelabuhan dengan pajak-pajaknya, di Jawa tampaknya lebih memilih strategi menghasilkan produk. Dengan demikian, kehidupan ekonomi kerajaan di Jawa lebih banyak bertumpu kepada pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian, tercatat pula bahwa perdagangan laut kerajaan di Jawa pada saat itu juga sangat kuat. Seperti halnya di Sriwijaya, kelompok bangsawan di Jawa mempunyai kekuasaan dan pengaruh sendiri pada dunia perniagaan. Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Malaka sering dianggap sebagai model kerajaan maritim di Indonesia, sedangkan kerajaan di Jawa sering dinilai sebagai model kerajaan agraris. Sebelum abad ke-10 Masehi, kerajaan Jawa dan kerajaan Sumatera menjalin perannya masing-masing, di mana Jawa sebagai penghasil produk dan Sumatera sebagai bandar tempat berkumpulnya para pedagang-pedagang besar. Hal ini diketahui dari berita Cina, di mana diceritakan tentang kedatangan utusan-utusan dari Sriwijaya pada tahun 695 Masehi hingga tahun 742 Masehi. Kita juga bisa menafsirkan bahwa pada abad ke-8 Masehi, Jawa dan Sumatera merupakan satu kesatuan, karena dari prasasti Ligor yang ditemukan di Semenanjung Malaya yang memiliki angka tahun 725 Masehi, beberapa ahli mengasumsikan bahwa raja yang berkuasa di Sriwijaya adalah dari keluarga Sailendra. Adapun prasasti Nalanda yang ditemukan di wilayah Nalanda, Bihar, India, yang memiliki angka tahun 860 Masehi, juga merupakan bukti bahwa Jawa dan Sumatera adalah satu keluarga. Karena dalam prasasti itu disebutkan bahwa Balaputra adalah anak dari Samaragrawira dan cucu dari Raja Jawa yang menjadi mustika keluarga Sailendra bernama
Sriwirawani Matana. Nah, situasi ini mulai berubah pada abad ke-9 Masehi. Dalam prasasti Siwagraha yang berangkat tahun 856 Masehi, diketahui adanya peristiwa perang saudara antara Balaputradewa dengan iparnya yaitu Rakai Pikatan. Dalam peperangan tersebut, Balaputradewa mengalami kekalahan dan kemudian kembali ke Swarnadwipa dan menjadi raja di Sriwijaya. Terjadi perdebatan di beberapa ahli. Sebagian berpendapat bahwa kerajaan itu aslinya di Jawa dulu, sebagian lagi berpendapat di Sumatera dulu. Menurut saya hal ini kayak perdebatan ayam dan telur. Kalau saya sih melihatnya Jawa dan Sumatera walau merupakan dua pulau yang berbeda yang terpisah oleh Selat Sunda, namun bukti arkeologis jelas bahwa Jawa dan Sumatera ya kurang lebih pada saat itu memiliki satu peradaban dari masa yang sama. Yang keduanya jelas-jelas memiliki hubungan keluarga. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa sekitar akhir abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi terjadi persaingan perebutan dominasi untuk menguasai jalur perdagangan di Nusantara antara saudara di Sumatera dan saudara di Jawa. Hal ini diketahui lagi dari berita-berita Cina dari masa dinasti Song. Kok berita Cina mulu ya? Ya, karena di sana waktu itu catatannya disimpan bagus sebagai arsip. Kalau di kita mungkin catatannya sudah hangus terbakar karena kita senangnya waktu itu perang saudara terus. Dalam berita Cina itu diceritakan bahwa utusan San Foxi yang berangkat tahun 988 tertahan di pelabuhan Kanton ketika hendak pulang karena negerinya sedang diserang oleh tentara Sopo. Pada musim semi tahun 992 Masehi, duta San Foxi tersebut mencoba pulang namun kembali tertahan di Champa karena negerinya belum aman. Ia kemudian meminta Kaisar Song supaya menyatakan bahwa San Foxi berada dalam perlindungan Tiongkok. Nah, San Foxi ini diduga merujuk pada Sriwijaya sedangkan Sopo merujuk kepada Jawa. Utusan Sopo juga tiba di Tiongkok tahun 992 Masehi. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta tahun 991 Masehi. Raja baru tersebut diduga kuat adalah Dharma Wangsa Teguh. Nah, dari sana terlihat bagaimana terjadinya persaingan untuk memonopoli Nusantara antara kerajaan Sumatera dan Jawa. Dari berita Cina tersebut dapat diketahui kalau pemerintahan Dharma Wangsa Teguh dimulai sejak tahun 991 Masehi. Dan pada tahun 992 Masehi, Kerajaan Medang berhasil menguasai Palembang. Tetapi pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit tahun 997 Masehi kembali menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Wah, seru ya, mulai saling serang karena berebut hak monopoli jalur perdagangan. Tergambarkan kenapa repot-repot perang nyebrang pulau. Ya, karena mereka tahu ini urusan duit yang tidak sedikit. Perang antara Jawa dan Sumatera terus berlangsung hingga kemudian terjadi Mahapralaya dengan terbunuhnya Dharma Wangsa Teguh oleh Raja Wurawari. Yang menurut beberapa ahli, Raja Wurawari mendapat bantuan dari Sriwijaya. Peristiwa ini diperkirakan terjadi tahun 1007 Masehi dan ada pendapat lain yang menyebutkan peristiwa ini terjadi pada tahun 1017 Masehi. Perang saudara yang berkepanjangan antara Jawa dan Sumatera ini tentunya melemahkan kerajaan Medang dan Sriwijaya. Lagi-lagi, bangsa luar memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya untuk mendapatkan hak monopoli dari bandar internasional di sana. Nah, makanya jangan perang saudara terus ya. Kalau enggak ya bangsa asing yang senang dan memanfaatkan situasi untuk menguasai Nusantara. Terbukti, kerajaan di India itu mulai serakah sampai nyerang ke Nusantara. Setelah serangan itu, Sriwijaya tampaknya ditelan bumi. Para ahli masih melakukan penelitian untuk menelusuri apa yang terjadi setelahnya.
Semoga secepatnya didapatkan data baru ya. Sementara itu mungkin bila kita asumsikan bahwa pasca penyerangan itu Sriwijaya berada di bawah kendali dari kerajaan India dan bandar perdagangan di sana dimonopoli oleh kerajaan India. Di Jawa sendiri, Airlangga yang merupakan keturunan dari Sindok dan menantu dari Danwawasa Teguh masih sibuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang dulu merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Medang pada masa Dharmawangsa Teguh. Pada masa Airlangga itu, kerajaan-kerajaan bawahan itu kemudian berusaha disatukan bersatu di bawah panji kerajaan Kahuripan. Pada abad ke-13, pemerintahan Kertanegara dari kerajaan Singosari melalui ekspedisi Pemalayu berhasil menegakkan supremasinya di wilayah Nusantara, termasuk Sriwijaya, bahkan sampai dengan Tumasik. Gambaran yang terjadi pada abad 13 Masehi ini bisa kita dapatkan dari berita perjalanan Marco Polo dalam bukunya yang berjudul The Travel of Marco Polo, di mana disebutkan Tumasik dan kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan yang mengakui kekuasaan Majapahit. Menurut Tom Pires, para pedagang Jawa mendapat hak istimewa dalam berdagang di Bandar Samudra Pasai, yakni dalam bentuk pembebasan bea cukai impor maupun ekspor atas barang dagangan yang mereka bawa. Pada masa itu, kerajaan Majapahit telah menjadi sebuah kerajaan yang lengkap, baik dalam struktur pemerintahan maupun birokrasi. Sejak tahun 1293 sampai sekitar tahun 1500, kerajaan Majapahit tampil sebagai pengganti Sriwijaya. Perniagaan dari kerajaan Majapahit tidak terbatas pada perdagangan dan pelayaran pantai saja, tetapi juga perdagangan seberang laut melalui Malaka ke Samudra Hindia. Nah, sekarang kita bisa mendapat gambaran kan betapa kaya rayanya kerajaan Majapahit saat itu karena telah menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Urusan Majapahit saat itu adalah bagaimana mempertahankan kekuasaannya agar terus menjadi pemegang monopoli dari jalur perdagangan di Nusantara. Kalau sahabat Arkeovlog pernah menonton edisi Arkeovlog sebelumnya yang membahas Kekaisaran Mongolia, maka bisa mendapatkan gambaran model penaklukan atas daerah-daerah lain di Nusantara oleh Majapahit, yang sedikit banyak mungkin sama seperti yang dilakukan Mongolia di Asia Tengah. Sehingga urusan Majapahit bukanlah untuk membangun daerah yang telah ditaklukkannya, tapi lebih untuk menguasai atau memonopoli hasil bumi untuk kemudian diperdagangkan, dan tentu saja mendapatkan keuntungan yang besar bagi kerajaan. Tak heran, hampir tidak ada jejak peninggalan Majapahit di daerah-daerah bekas penaklukannya. Hal ini sama seperti kondisi bahwa hampir tidak ada jejak kerajaan Mongolia di daerah jajahannya. Sampai di sini diseruput dulu kopinya ya kak, biar nggak salah paham.